Oke, langsung saja kita kupas tuntas dua sumber menarik hari ini. Ada data terbaru WHO soal obesitas global, plus panduan dari Mayo Clinic tentang cara sukses turun berat badan. Yup, Misi kita, ya, menyajikan poin-poin paling krusial dari keduanya, khusus buat Anda. siap. Kita mulai dari fakta yang agak bikin kaget nih dari WHO tahun 2022. Ternyata 1 dari 8 orang di dunia itu hidup dengan obesitas. 1 dari 8. Itu banyak banget. Banyak. Dan angka ini untuk dewasa aja udah naik 2 kali lipat lebih sejak 1990. Gila kan? Betul. Dan penting nih buat ingat, ini bukan sekedar angka di timbangan ya, tapi udah masuk kategori penyakit kronis yang kompleks. Kompleks ya. Iya, dampaknya kesehatan itu serius, ini perlu kita pahami lebih dalam. Oke, jadi apa sih bedanya obesitas sama, katakanlah, sekedar kelebihan berat badan menurut WHO? Nah, kalau obesitas itu penumpukan lemaknya udah berlebih, sampai bisa ganggu kesehatan. Ukurannya sering pakai indeks massa tubuh, IMT itu. Walaupun ya ini cuma penanda kasar lemak tubuh aja sih. Oke, patokannya gimana tuh IMT? Buat dewasa, kalau IMT 25 ke atas, itu kelebihan berat badan. Nah, kalau udah 30 ke atas, baru deh disebut obesitas. Oke. Tapi definisi buat anak sama remaja itu beda lagi. Dia lebih kompleks, pakai standar pertumbuhan WHO, jadi ngelihat usia sama jenis kelamin juga. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Skalanya sendiri gimana nih, pakar? Sebesar apa masalahnya? Gede banget, gede banget. Di 2022 itu tercatat 2,5 miliar orang dewasa kelebihan berat badan. Wow, 2,5 miliar? Dari jumlah itu, 890 jutanya obesitas. Hampir 900 juta ya? Iya. Terus, anak dan remaja usia 5-19 tahun, itu ada lebih dari 390 juta yang kelebihan berat badan, termasuk 160 juta yang obesitas. Angka anak-anak ini ngeri juga ya naiknya? Banget. Prevalensinya itu loncat dari 8% di tahun 1990, jadi 20% di 2022. Ini lompatan yang cepat banget. Jadi penasaran, penyebab utamanya apa sih? Dulu kan kayaknya simple aja soal kalori masuk lawan kalori keluar. Secara dasar iya memang itu, ketidakseimbangan energi. Tapi ya itu tadi, WHO bilang ini jauh lebih kompleks. Kompleksnya gimana tuh? Ada faktor lingkungan yang obesogenik istilahnya. Obesogenik. Maksudnya? Maksudnya, lingkungan yang bikin kita susah buat milih yang sehat. Misalnya, akses ke makanan sehat terjangkau itu susah, atau lingkungan gak aman buat jalan kaki atau olahraga. Masuk akal. Belum lagi faktor psikososial, terus genetika juga ada perannya. Sampai respons sistem kesehatan kita yang kadang belum optimal gitu. Malah di banyak negara berkembang, kita lihat ada fenomena beban ganda malnutrisi. Beban ganda. Itu apa lagi? Itu kondisi ironis ya. Jadi dalam satu komunitas atau bahkan satu keluarga, ada yang kurang gizi, tapi ada juga yang obesitas. Barengan gitu. Wah, jadi jelas ya, ini bukan cuma salah individu, lingkungan, sistem, semua ikut berperan ya. Banget, makanya nggak bisa cuma nyalahin orangnya aja. Terus dampaknya, selain penyakit yang udah sering kita dengar kayak diabetes tipe 2 atau jantung, ada lagi. Oh, banyak. Dampaknya luas. Selain risiko penyakit tidak menular tadi, ada juga masalah tulang, terus gangguan reproduksi, beberapa jenis kanker juga terkait. Terus, jangan lupa dampak psikososialnya. Stigma, diskriminasi, ini berat banget, apalagi buat anak-anak. Kebayang sih, pasti berat ya. Plus, beban ekonominya juga luar biasa. Diprediksi bisa triliunan dolar AS secara global kalau nggak ditangani. Jadi ini benar-benar isu sosial, bukan cuma personal. Oke. Jadi masalahnya kompleks, sistemik, dampaknya luas. Nah sekarang kita ke solusinya. Sumber kita dari Mayo Clinic kan punya panduan praktis nih. Katanya mulainya dari diri sendiri dulu ya. Kesiapan mental. Tepat sekali. Itu langkah krusial pertama menurut Mayo Clinic. Pastikan Anda benar-benar siap secara mental. Cari motivasi terdalamnya apa buat berubah. Bukan karena ikut-ikutan atau disuruh orang. Harus dari dalam. Motivasi intrinsik ya? Betul. Nah, kalau udah siap, baru deh tetapkan tujuan yang realistis. Realistis itu kayak gimana? Misalnya, target turun 0,5 sampai 1 kg per minggu. Itu sehat dan lebih mungkin buat jangka panjang. Bahkan Mayo Clinic bilang, turun 5% aja dari berat badan awal itu udah bisa nurunin resiko penyakit kronis secara signifikan loh.
Wah, 5% aja udah ngaruh ya? Iya, terus penting juga bedain antara tujuan tindakan sama tujuan hasil. Maksudnya gimana tuh? Tujuan hasil itu ya kayak turun 5 kilo. Kalau tujuan tindakan itu lebih ke prosesnya, misalnya jalan kaki 30 menit tiap pagi. Nah, fokus ke tindakan ini bantu banget buat ngebangun kebiasaan. Oke, jadi fokus ke prosesnya, kebiasaannya ya. Terus soal makanan gimana? Apa harus diet ketat yang nyiksa gitu? Justru enggak. Mayo Clinic malah nyaranin buat menikmati makanan sehat. Kuncinya di situ. Menikmati makanan sehat. Caranya? Iya, perbanyak buah, sayur, biji-bijian utuh. Ini kan rendah kalori tapi tinggi serat, jadi bikin kenyang lebih lama. Terus batasi gula tambahan, pilih produk susu yang rendah lemak, dan usahakan makan makanan seger bukan yang olahan. Makanan utuh ya berarti? Iya, terus mereka juga nyinggung soal mindful eating, makan dengan penuh kesadaran. Mindful eating. Itu gimana praktiknya? Ya, sederhananya pas makan itu fokus. Nikmati rasanya, teksturnya, aromanya, jangan sambil nonton TV atau main HP. Ini bantu kita lebih peka sama sinyal kenyang dari tubuh. Menarik tuh. Selain makan, aktivitas fisik pasti penting juga kan? Oh, jelas kunci. Dianjurkan itu aerobik kayak jalan cepet gitu ya, minimal 30 menit, hampir setiap hari lah. Plus, latihan kekuatan otot 2 kali seminggu. Oke, aerobik plus latihan beban. Tapi, yang menarik nih, Mayo Clinic juga bilang setiap gerakan ekstra sepanjang hari itu ngaruh. Gak harus olahraga formal terus. Oh ya, contohnya? Ya kayak milih naik tangga daripada lift, parkir mobil agak jauhan dikit, terus jalan mondar-mandir pas lagi teleponan, semua itu ngebakar kalori ekstra. Kecil-kecil tapi akumulatif. Oke. Jadi manfaatkan setiap kesempatan buat gerak ya. Poin terakhir nih dari Mayo Clinic, soal pola pikir. Katanya ini penting banget. Penting banget, ini sering dilupain orang. Pesannya jelas, ini bukan diet sementara, bukan sprint, tapi maraton perubahan gaya hidup jangka panjang. Jangka panjang ya kuncinya. Iya, pasti nanti ada saatnya, kepleset, balik ke kebiasaan lama sesekali, itu wajar. Jangan langsung anggap gagal total. Terus gimana kalau udah kepleset? Ya bangkit lagi besoknya, mulai lagi. Konsistensi jangka panjang itu yang paling penting. Jangan terlalu keras sama diri sendiri juga. Oke sip. Jadi kalau kita rangkum nih ya, obesitas ini masalah global yang rumit, akarnya banyak, dampaknya serius. Tapi kabar baiknya, sangat bisa dicegah dan dikelola. Betul sekali. Kuncinya ada di kombinasi kesiapan diri, motivasi yang kuat, tujuan yang realistis, pola makan yang cerdas, gerak aktif yang konsisten, dan mindset jangka panjang itu tadi ya. Benar, kombinasi antara ngerti skala masalahnya dari WHO plus strategi personal yang praktis dari Mayo Clinic ini kayaknya ngasih gambaran yang utuh ya. Iya, jadi kelihatan bahwa ini bukan cuma perjuangan individu sendirian ya. Jelas, butuh banget dukungan dari lingkungan dan sistem juga. Nah, ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda semua renungkan. Kalau kita udah sepakat nih, obesitas itu punya dimensi sosial, bukan cuma tanggung jawab perorangan, kira-kira langkah nyata apa sih yang bisa Anda sebagai bagian dari masyarakat dorong atau dukung di lingkungan sekitar Anda supaya pilihan yang lebih sehat itu jadi lebih gampang diakses gitu buat semua orang? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan.